Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar walaupun belajarnya masih dari rumah aja. Oke, anak-anakku semuanya, lebih baik jika sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga dalam berdoa pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK untuk kelas 4, tema 8, yaitu renang gaya bebas. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Ayo. Ya, pintar. Minggu kemarin kita belajar renang gaya bebas untuk teknik meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan, dan pengambilan nafas. Betul? Oke. Nah, setelah kita belajar untuk materi kemarin, sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat berenang. Terus ada dasar-dasar keselamatan di air. Nah, untuk dasar-dasar keselamatan di air ini, yang pertama ada aturan yang berlaku di kolam renang dan ada etika di kolam renang. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Bu Citra yakin untuk materi yang minggu lalu anak-anak sudah jelas ya. Jika ada yang belum jelas silahkan tanyakan ke Bu Citra aja, tulis aja di kolom komentar, nanti Bu Citra akan jawab. Dan jika ada yang belum mengerjakan tugas, jangan lupa tugasnya untuk dikirimkan ke Bu Citra ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak. Kita bahas dulu untuk manfaat berenang untuk tubuh kita. Nah, anak-anakku semuanya tahu nggak? Ternyata manfaat renang itu banyak sekali loh. Yang pertama itu menambah tinggi badan. Nah, yang kedua melatih otot-otot tubuh. Yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat memperkuat pernafasan. Yang kelima melatih kerja otak. Yang keenam membentuk postur tubuh ideal. Dan yang ketujuh dapat dijadikan untuk terapi bagi orang yang menderita penyakit contohnya asma. Nah, oke, ternyata manfaatnya banyak sekali ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa cari lagi lebih banyak lagi kira-kira manfaat berenang itu apa aja ya. Oke, lanjut untuk dasar-dasar keselamatan di air. Yang pertama yaitu aturan yang berlaku di kolam renang. Nah, jika anak-anak pergi ke kolam renang tempat umum, kolam renang umum, di situ akan banyak sekali aturan-aturan yang berlaku. Nah, sebagai pengunjung yang baik, anak-anak harus mentaati aturan-aturan apa saja yang ada di kolam renang itu. Paham? Untuk yang pertama, aturan yang pertama yaitu lakukan pemanasan dulu sebelum anak-anak mulai berenang. Tujuannya untuk menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram perut atau kram kaki atau yang lainnya. Yang kedua, setelah melakukan pemanasan, duduklah di tepi kolam, kemudian masukkan kedua kaki di dalam air dan basahilah seluruh tubuh anak-anak. Yang ketiga, hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam. Kenapa tidak boleh berlari-lari di pinggir kolam? Iya, karena takutnya akan terpleset ke dalam kolam yang nantinya dapat membuat anak-anak menjadi panik, dan itu sangat bahaya ya anak-anak. Jadi tidak boleh berlari-lari di pinggir kolam. Yang keempat, jika anak-anak memiliki penyakit menular, sebaiknya jangan berlatih berenang dulu. Tunggu dulu sampai penyakitnya sembuh, kemudian baru boleh berenang. Kenapa tidak boleh berenang? Karena takutnya nanti airnya itu akan
dengan penyakit menular itu, dan nanti takutnya jadi menularkan ke pengunjung yang lain. Paham ya? Yang kelima, gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang. Yang keenam, patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh pelatih atau guru. Dan yang ketujuh, anak-anak harus memperhatikan kedalaman kolam renang itu. Jadi di kolam renang itu akan ada tanda anak-anak untuk kedalaman kolam renang itu. Ada yang dalamnya 1 meter, terus ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Nah, anak-anak harus memperhatikan itu ya. Jika anak-anak belum bisa berenang, anak-anak tidak boleh berenang di kolam renang yang dalam, karena itu sangat berbahaya. Oke, itu adalah contoh aturan yang berlaku di kolam renang. Kemudian kita lanjut ke etika di kolam renang. Nah, untuk etika di kolam renang ini, anak-anak harus memperhatikan ya. Anak-anak harus menjaga kebersihan kolam renang dengan baik. Nah, karena kolam renang itu merupakan fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum juga, anak-anak juga harus turut serta dalam pemeliharaan kolam renang. Nah, salah satu caranya itu bagaimana sih anak-anak? Yaitu menjaga kebersihan kolam renang dengan baik. Contohnya, pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menempatkan pakaian ganti atau tas di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, tidak mengotori kolam renang. Dan yang keempat, jika saat berenang anak-anak tiba-tiba merasa ingin buang air kecil, nah silakan anak-anak pergi ke toilet ya. Jangan buang air kecil di dalam air ya, karena itu akan mengotori air kolam renang ya. Oke, sudah bisa dipahami anak-anak? Jadi hari ini kita belajar manfaat berenang, kemudian aturan yang berlaku di kolam renang, dan etika yang harus dilakukan di kolam renang. Oke, cukup jelas ya untuk pelajaran hari ini. Dan terakhir untuk tugasnya yaitu adalah presentasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian anak-anak jelaskan dalam video, durasinya minimal 1 menit ya. Durasinya minimal 1 menit. Oke. Bu Citra ulangi sekali lagi ya. Tugasnya yaitu mempresentasikan, yang pertama, manfaat berenang itu apa, yang kedua, aturan yang berlaku di kolam renang, dan yang ketiga, yang ketiga adalah etika di kolam renang. Oke, silakan anak-anak presentasikan ya. Di sini ada yang bingung dengan kata-kata presentasi. Maksudnya presentasi itu adalah menjelaskan ya. Jadi silakan anak-anak buat video tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan anak-anak buat videonya, dan video yang dikirimkan Bu Citra adalah video yang terbaik. Jika anak-anak belum siap, silakan diulangi dulu dan kirimkan ke Bu Citra video yang terbaik. Paham ya untuk tugasnya? Jika anak-anak belum paham, silakan anak-anak boleh tanyakan ke Bu Citra. Silakan tulis aja di kolom komentar, nanti Bu Citra akan jawab. Paham ya? Durasinya 1 menit aja untuk menjelaskan materi hari ini. Oke, paham anak-anak untuk tugasnya? Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Bu Citra nggak sabar nih, ingin melihat anak-anak jika berbicara atau menjelaskan materi tertentu, contohnya materi hari ini. Oke anak-anak, oh ya, jangan lupa nih, anak-anak juga harus menggunakan pakaian yang rapi. Mandi dulu, silahkan menggunakan pakaian yang rapi, dan rambutnya disisir. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Bu Citra sekarang juga.
Terima kasih, Bu Citra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam olahraga, jaya.